Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert dalam waktu dekat ini akan kembali bertarung menghadapi Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti yang kita ketahui, bahwa laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret 2025. Tentunya hal tersebut akan menjadi laga menegangkan bagi pendukung Timnas Merah Putih. Selain diwajibkan untuk meraih kemenangan, Timnas Indonesia juga memiliki misi khusus atas keputusan yang sangat kontroversi saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain beberapa bulan yang lalu. Memang secara head to head Timnas Bahrain saat ini tercatat lebih unggul dibanding Timnas Indonesia. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Bahrain mampu meraih 3 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali menang dan sisanya harus puas berakhir dengan hasil imbang. Kemudian jika kita melihat dari ranking FIFA, Timnas Bahrain juga terpantau lebih mendominasi, tercatat hingga sampai saat ini. Timnas Bahrain berada di peringkat 81 dunia, sedangkan Timnas Indonesia saat ini terlihat masih bertengger di peringkat 131 dunia. Namun walaupun begitu, hal tersebut tentunya tak bisa dijadikan patokan. Dengan ambisi yang besar dan main di hadapan pendukung sendiri, Timnas Indonesia pun kini siap tampil habis-habisan dan akan diperkirakan siap memberikan ancaman serius bagi Timnas Bahrain di Gelora Bung Karno mendatang. Sekedar informasi, saat menghadapi Timnas Bahrain mendatang, Patrick Kluivert sepertinya akan melakukan evaluasi besar-besaran di dalam menerapkan sebuah strategi. Bahkan, filosofi total football yang selama ini selalu digembor-gemborkan sepertinya akan segera ditinggalkan dan akan kembali memainkan filosofi pragmatis atau bertahan. Lantas seperti apakah strategi baru yang telah disiapkan Patrick Kluivert di Gelora Bung Karno malam ini? Berikut merupakan formasi inti dan cadangan yang berpotensi digunakan Patrick Kluivert untuk menantang Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang. Sepertinya Patrick Kluivert akan masih mengandalkan Martin Paes. Ya, seperti yang kita ketahui, Martin Paes saat ini telah menjelma menjadi sosok penting di dalam skuad Timnas Indonesia. Keakuratannya dalam mengontrol tembakan dari pemain lawan sungguh telah terbukti mampu membawa Timnas Indonesia semakin disegani di mata dunia. Memang ketika melawan Timnas Australia, gawang Martin Paes harus kebobolan sebanyak 5 kali. Namun hal tersebut dirasa bukanlah semata-mata kesalahan murni dari dirinya, melainkan strategi menyerang yang telah diterapkan sang pelatih terpantau tidak begitu efektif, sehingga membuat benteng pertahanan Timnas Indonesia menjadi rapuh dan mudah ditembusi oleh pemain lawan. Bahkan sampai saat ini, sebagian besar publik memberikan penilaian, jika memang saat itu gawang Timnas Indonesia tidak dikawal oleh Martin Paes, maka Timnas Indonesia diperkirakan atau diprediksi akan mengalami kebobolan yang lebih besar lagi. Nah, atas pertimbangan yang telah kita bahas di atas, tentunya kita semua sudah sepakat bahwa Martin Paes dirasa lebih layak untuk menjadi yang utama saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain di Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Namun selain itu, Patrick Kluivert juga bisa menggunakan opsi kedua dengan menurunkan Emil Audero yang juga terpantau memiliki rekam jejak yang mentereng. Bahkan Emil Audero diprediksi akan mampu menjadi pesaing berat bagi Martin Paes untuk menjadi yang utama di dalam mengawal mistar gawang Timnas Indonesia saat ini. Kemudian di sektor bek sejajar, sepertinya Patrick Kluivert akan menduetkan 3 bintang muda seperti Jai Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Seperti yang kita ketahui, bahwa Jai Itzes saat ini telah menjadi pemain yang tak tergantikan di dalam menjaga tembok pertahanan bagi Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, pengalaman luas dan ketenangannya di atas lapangan telah membuat Jai Itzes diyakini siap untuk menghadapi tekanan-tekanan tinggi dalam pertandingan mendatang. Kemudian selain itu, dengan berduetnya 3 bek muda seperti Jai Itzes, Hubner, dan Rizky Ridho, juga diyakini akan mampu menciptakan kerjasama yang baik demi mematahkan tekanan-tekanan dari Timnas Bahrain yang diprediksi akan menerapkan filosofi permainan keras saat menghadapi Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Kemudian di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan Jordi Amat dan Muhammad Ferrari yang sejauh ini juga memiliki pengalaman luas dan juga telah membuktikan kualitasnya di level nasional maupun internasional. Kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri sepertinya akan diisi oleh Verdong dan Kevin Dick. Seperti yang kita ketahui, Verdong saat ini telah menjadi sosok penting di dalam skuad Timnas Indonesia.
Perjuangannya yang tak kenal lelah saat di atas lapangan telah menjadikannya sebagai sosok pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Bahkan Kevin Virdong saat ini telah terpantau menjadi salah satu pemain yang paling sulit dilewati dan juga selalu menjadi mimpi buruk bagi semua lawan yang akan berhadapan langsung dengan dirinya. Kemudian di sektor kanan yang akan diisi oleh Kevin Dijk. Tentunya kita semua sepakat pengalaman hebat ketika membela FC Copenhagen di Eropa telah menjadikannya sebagai pemain yang selalu diandalkan dan juga terpantau seringkali meluncur ke depan demi membantu rekan-rekan yang lain dalam menciptakan tekanan-tekanan ke jantung pertahanan timnas lawan. Kemudian di opsi kedua, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan pemain seperti Sandy Walsh dan Pratama Arhan yang sejauh ini terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klub baru mereka masing-masing. Bahkan untuk sektor wingback kiri saat ini, Patrick Kluivert juga masih memiliki nama besar seperti Dean James yang terpantau kurang memuaskan saat melakukan debutnya versus Australia kemarin. Kemudian di sektor tengah sepertinya akan diisi oleh Joy Pelupessy dan Tom Haye. Seperti yang kita ketahui, lini tengah timnas Indonesia selalu menjadi perdebatan di kalangan fans timnas Indonesia. Nah, dengan hadirnya pemain matang seperti Joy Pelupessy, tentunya diyakini bisa memberikan sebuah jawaban sekaligus akan bekerja sama dengan Tom Haye untuk menjadi motor serangan dalam mengatur tempo permainan di lini tengah bagi timnas Indonesia. Bahkan pengalaman luasnya saat membela klub elit di Eropa diyakini akan menjadi modal berharga bagi dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi permainan keras dari timnas Bahrain. Kemudian sementara itu untuk opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan pemain seperti Ivar Jenner yang sejauh ini dikenal sebagai pemain muda berkualitas dan juga memiliki visi permainan yang baik dalam menciptakan peluang-peluang emas untuk menembus jantung pertahanan timnas Bahrain mendatang. Kemudian selanjutnya di opsi gelandang serang, sepertinya akan dihuni oleh Ragnar Oratmangun dan Eliano Ranger. Seperti yang kita ketahui, saat menghadapi timnas Bahrain, Ragnar Oratmangun yang sebelumnya menjalani hukuman akumulasi kartu secara resmi sudah bisa dimainkan dan bisa diandalkan bagi lini depan timnas Indonesia. Tentunya dengan hal tersebut akan menjadi kabar baik bagi sang pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Pasalnya, selain memiliki kecepatan luar biasa, Ragnar Oratmangun juga terpantau selalu memberikan kontribusi yang baik bagi lini depan timnas Indonesia. Kemudian di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan nama besar seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk yang saat ini terpantau juga memiliki kecepatan dan juga tercatat memiliki skill individu yang sangat baik. Memang saat ini kedua pemain tersebut terpantau dalam performa yang menurun. Namun jika terjadi cedera terhadap pemain-pemain utama, tentunya ini akan menjadi solusi yang baik untuk melanjutkan perjuangan timnas Indonesia dalam mencuri poin penuh dari timnas Bahrain di Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kemudian di opsi depan sepertinya akan menjadi milik oleh Romani. Seperti yang kita ketahui, saat ini Oleh Romani telah menjelma menjadi pemain penting bagi timnas Indonesia. Penampilan apiknya saat melawan timnas Australia kemarin telah membuktikan bahwa dirinya memanglah merupakan aset baru bagi timnas Indonesia. Bahkan, gol sematawayang yang telah diciptakannya saat melawan timnas Australia kemarin telah diyakini akan menjadi modal berharga bagi dirinya untuk menjalani pertandingan kedua menghadapi timnas Bahrain di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian selain itu dengan kualitas individunya yang begitu baik, juga diyakini akan mampu memberikan ancaman serius demi untuk mengobrak-abrik pertahanan timnas Bahrain untuk menciptakan gol kemenangan di hadapan para pendukung timnas Merah Putih. Namun di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga masih memiliki Ramadan Sananta dan Septian Bagaskara yang telah siap memberikan permainan terbaiknya, walaupun diprediksi kecil kemungkinan mereka tidak akan diturunkan di dalam pertandingan tersebut.